Dokter, kalau misalnya tadi dilihat fungsi sentral otak itu sangat penting, benar nggak sih kemudian si otak ini bisa mengalami kelelahan? Kesehatan otak itu kan di, bisa terjadi apabila lingkungan yang membuat si otak itu bekerja dengan baik terpenuhi. Oke. Contohnya apa? Pertama, otak itu adalah makhluk yang egois. Dia butuh nutrisi yang cukup, aliran darah yang cukup, oksigen yang cukup. Terhenti beberapa detik saja, otaknya akan mengalami penurunan atau shutdown. Ada yang ingin bertanya dengan Dr. Thomas melalui Instagram dari @puspitasari. Dok, kepala saya suka pusing nih dok, dan terasa berat gitu. Penglihatan saya juga terkadang suka buram gitu. Apakah ini pengaruh dari sakit kepala saya dok? Oke, baik. Kita asumsikan saja pada kasus ini dia sudah memiliki nyeri kepala yang agak lama. Kemudian sekarang dia suka merasakan seperti kambuh-kambuhannya berupa berat. Ini kita asumsikan saja ya, karena bisa jadi kan berbeda. Ya, kadang-kala memang nyeri kepala itu bisa timbul nyeri kepala yang lain. Kita bagi nyeri kepala itu ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu dia tidak berbahaya tapi mengganggu. Sekunder akibat lain tapi dia mengakibatkan keluar nyeri kepala yang berbahaya. Kalau lihat dari ceritanya, mungkin dia udah punya penyakit nyeri kepala yang biasa, yang dia derita, misalnya sakit atau nyut, kemudian dia tetap berubah menjadi disertai dengan keluhan nyeri kepala yang berat. Oke, mungkin bisa jadi ini nyeri kepalanya bagian dari nyeri kepala primer yang dialaminya. Itu. Nah dok, saya sakit kepala dan merasa cemas ketika melihat berita terkait COVID-19. Apakah ini sesuatu yang normal, Dr. Thomas? Oh, oke. Ya, nah ini menarik nih. Sering kita kalau mendengar sesuatu, jangankan mengenai COVID nih, kita mendengar sesuatu berita yang nggak enak. Sering kita ada yang sakit kepala, ada yang jantungnya berdetak lebih cepat, ada yang bilang ketika dengar tetangganya kena tertimpa dadanya, ya kita itu sangat nyeri gitu ya. Nah sebenarnya sih apa yang terjadi? Jadi ini berkaitan sama kinerja otak sendiri. Ketika ada input masuk, baik itu melalui telinga atau kita membaca sesuatu, itu nanti pada proses pengolahan di otak itu ada berkaitan sama faktor emosi dan faktor pengalaman-pengalaman kita di masa lampau. Jadi dengan berhubungannya itu secara nggak langsung nanti mengaktifkan si zat-zat tertentu keluar dari otak yang kadang-kadang bisa jadi naikin jantung, ada yang bisa bikin pembuluh darahnya sedikit melebar, jadi orangnya sakit kepala sedikit. Itu sebetulnya normal. Nah, banyak olahraga kemudian yang bisa kita terapkan ya dok ya untuk kesehatan otak ya. Tapi kalau secara spesifik atau saran-saran dari Dr. Thomas tuh olahraga gimana sih dok yang bagus untuk kesehatan otak kita dok? Oke, jadi kalau untuk otak itu kan berkaitan dengan organ yang lainnya ya. Jadi aktivitas fisik apapun yang bagus untuk peredaran darah, dia juga memiliki efek yang bagus untuk otak. Tapi untuk otak sendiri yang bisa kita lakukan adalah yang seperti saya bilang tadi, kita lakukan latihan, belajar hal-hal kecil yang baru, keterampilan baru, dan juga mengulang apa yang kita pernah dapat, terus skill yang baru bagus, itu secara nggak langsung akan membuat otak kita lebih awet. Ya, yang paling penting adalah selain kita melatih otak, nutrisinya bagus, jangan stres. Ya, karena stres itu berkaitan dengan hormon yang sifatnya kan ada fight ya, jadi dia denyut jantungnya terus meningkat, tekanan darahnya cenderung tinggi. Di saat-saat tertentu itu memang kita perlukan, tapi itu nggak kita perlukan terus-menerus. Kalau itu terjadi terus-menerus, lama-lama ya terjadi mulai tuh kerusakan muncul. Terima kasih ya Dr. Thomas ya sudah berbagi informasi ini Dr. Thomas di Bincang Sehati. Saat ini semoga tadi informasi yang disampaikan juga bermanfaat ya untuk masyarakat, dan terima kasih tadi sudah menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari Bincang Sehati, pemirsa Bincang Sehati yang tadi dijawab langsung oleh Dr. Thomas. Terima kasih Dr. Thomas.